Baiklah para jamaah rahimakumullah. Acara selanjutnya masih Mau'izah Hasanah yang insyaallah yang akan disampaikan oleh juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Haidar Ali bin Hamzah Al-Hadar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad awjada min nuri nuran bihi ammal huda. Sabaka awali ma fi wujudi bi asriha fa kullu minhum fil haqiqatil mubtada. I'lam bi anna Allah qadara sabiqa takwinahu ala janabil habibil mufrada iz qalla jalla likabdatin min nurihi kuni biqadratinal habiba muhammada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad al-jami'il mahamid man bihi tafarijul kurub wa takshifu sadaid sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farrij ala al-muslimina ya qawiyyu ya matin waqfi syarrad zalimin irhamna ya Allah farahmatal muhda lil alamin amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, limpahan puji beserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas perkumpulan kita, yang tidak lain perkumpulan ini memperingati daripada peringatan yang agung dan mulia daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Semoga kita yang hadir di dalamnya tidaklah pulang melainkan Allah ampunkan dosa kita, Allah kabulin hajat kita, Allah lunasin hutang-hutang kita, amin ya rabbal. Wabil khusus yang saya muliakan kepada Gurunda yang tadi telah menyampaikan daripada nasihatnya ayahanda guru kita semuanya, Bapak Kiai Haji Ahmad Sanita, fabarakallahu lahu wa li ahlil baitih. Semoga Allah senantiasa mencurahkan keberkahan kepada beliau beserta keluarganya, memberikan manfaat ilmu keberkahan kepada kita selaku murid-muridnya, amin ya rabbal. Dan mobil khusus yang saya muliakan akhina fillah fadilatul ustaz al-muallim al-ustaz Andriana, yang alhamdulillah pada malam hari ini saya memohon maaf atas keterlambatan hadir di malam hari ini karena berbagai macam hambatan. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya beliau, Allah jadikan keturunannya daripada keturunan yang salih dan salihah. Ibu, bapak, malam ini kita hadir maulid. Mengapa saya terlambat di malam hari ini? Sebelum saya berangkat bapak ibu, saya menghadiri daripada rangkaian tahlil seorang wanita yang datang dalam maulid Nabi, yang subhanallahnya selepas dari pembacaan mahlul qiyam. Jadi ketika baca maulid kan kita pada berdiri tuh, asyraqalan bahasanya kan begitu. Ini ada satu wanita jamaah yang hadir dalam keadaan membaca maulid dan Allah tutup umurnya, wafat setelah daripada pembacaan maulidnya baginda Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah,
dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahibbah, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Orang yang cinta kepada seseorang kelak dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kita ambil sedikit hikayat sejarah daripada Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Bu, Sayyidina Bilal ini adalah seorang sahabat yang hidup pada zaman Nabi, yang jadi tukang azannya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kalau kita pernah datang takziah, ada orang yang saking pedihnya sakaratul maut sampai mulutnya itu ngangap. Tahu Bu? Mulutnya itu mangap begitu. Karena pedihnya sakaratul maut. Itu yang pertama. Dan sakaratul maut ini Allah wajibkan bagi setiap hamba beriman kepada Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tatkala Nabi Muhammad merasakan pedihnya sakaratul maut, bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, wahai Jibril, akankah nanti daripada kalangan umatku setelahku wafat akan merasakan pedihnya sakaratul maut? Dan berkata Jibril, na'am ya Rasulullah. Bu, itu dikatakan Nabi Muhammad ketika wafat, subhanallah, Ijrail bersama Jibril ketika mau nyabut nyawanya, ruhnya Nabi Muhammad ini, ruhnya itu tinggal di tinggal di tenggorokan Bapak Ibu. Itu Jibril yang dijadikan sebagai malaikah pembawa wahyu yang memberitahukan kepada seluruh nabi dan rasul, tapi ketika ngelihat daripada salah satu kekasihnya Allah mau dicabut nyawanya, Jibril aja nolehin badannya, kagak sanggup melihat daripada pedihnya sakaratul maut. Dan hari ini saya mengkisahkan ada seorang perempuan, malam ini malam ketujuhnya, ia meninggal, enak banget meninggalnya begitu. Habis beres mahlul qiyam dari pembacaan maulid, pergi ke hariban Allah dalam keadaan wajah tersenyum. Bapak Ibu, siapa orang yang kagak mau meninggal seperti ini? Bu, Pak, kita ini cuman satu di akhir hayat yang kita minta, wafat dalam keadaan husnul. Tapi seperti apa husnul khotimahnya? Karena yamutul mar'u ala ma asa alaih wa yub'ats yaumil qiyamah ala ma mata alaih. Orang itu mati seperti kebiasaan hidupnya di alam dunia. Biasanya kita ngapain tiap hari? Bangun pagi apa yang kita lakuin? Kiranya ngeluh apa syukur? Itu dia. Karena orang zaman sekarang Bapak Ibu, mohon maaf, lebih banyak ngeluhnya ketimbang syukurnya, betul atau tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad, Nabi Muhammad ceritanya habis sholat subuh keluar dari musola, dari masjid begitu, melihat ada beberapa sahabat yang lagi pada kongres. Bapak Ibu, kongko kagak beres-beres begitu. Habis beres, Nabi bertanya kepada para sahabat, kaifa asbahtum ikhwan, wahai sahabatku, bagaimana kamu di waktu pagi ini? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, asbahna mu'minan billah. Rasul, saya pagi ini dalam keadaan beriman. Nabi nanya lagi, wa ma alamah imanakum, apa sih tanda berimannya kamu kepada Allah? Kata sahabat cuma satu, Bu, nashkur alal bala, saya bersyukur atas bala, musibah, malapetaka yang Allah kasih. Poin yang pertama. Yang kedua adalah nashkur alal ghadha, bersyukur kepada Allah, bersabar kepada Allah di dalam sanubari atas setiap bala, musibah, malapetaka yang Allah kasih sama kita. Bu, Pak, kemarin corona 2,5 tahun. Betul? 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 Banyak nggak yang meninggal? Banyak, karena segala sesuatu yang setiap hari dilahirkan pasti ada yang meninggal, kan begitu. Cuman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada juga dari beberapa golongan manusia yang dia mengatakan bahwa corona ini nggak ada begitu. Nggak salah juga, karena emang itu adalah sebuah teori daripada orang yang tidak belajar seperti itu.
Cuman jangan pernah kita membagi rasa sangka buruk kita kepada orang-orang yang sekeliling kita. Kalau sampai yang tidak percaya dengan corona, maka alhamdulillah memang seperti itu keadaannya. Bapak Ibu mohon maaf, dari tahun 2019 ketika akhir pulang umroh itu di bulan Februari kalau tidak salah, datang corona di bulan Maret. Pertamanya itu corona di Depok. Ada jadwal ceramah panggung maulid ini kurang lebih ada 100 jadwal, bahkan ini sampai yang ke Malaysia begitu. Alhamdulillahnya Habib setelah pulang dari Yaman buat masuk Malaysia, Thailand, Singapura tiap bulan begitu. Tapi ketika musibah ini datang, banyak orang yang nggak percaya. Kalau kalau orang tersebut dia ngaji aja cuma cukup. Kok bisa begitu, Beb? Karena ada satu kitab yang menjelaskan tentang pertanda akhir zaman, tentang kiamat. Dalam satu kitab dikarang pengarangnya ini Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani dari Adan. Beliau masih hidup sampai sekarang, subhanallah. Beliau mengarang kitab pada tahun 2010. Itu terjadinya corona 2019 sampai 2021. Bapak Ibu, ini orang yang mempelajari ilmu syariat Islam dengan sebaik mungkin. Ia mengetahui sebuah bala musibah petaka yang dimana dikatakan oleh beliau bahwa dari salah satu tanda kiamat itu adalah Allah menimbulkan sebuah penyakit yang dimana tidak ada penyakit itu pada zaman terdahulu. Beliau mengatakan seperti itu. Seperti apa? Yang pertama flu burung, kedua flu babi, mohon maaf, dan yang terakhir adalah alhammu corona. Alhammu corona ini bahasanya adalah demamnya orang yang sedang panas terjangkit penyakit corona. Kalau masih kagak percaya juga, kitabnya ada. Ini Bapak Ibu, saya ngasih tahu doang ini. Ini orang yang betul-betul mempelajari syariat agama Allah, dirinya diberikan huda, diberikan petunjuk oleh Allah agar kagak gampang dia untuk suudzon, agar kagak gampang dia buat sangka buruk. Orang zaman sekarang, Bu, ya Allah, banyak banget yang sangka buruk, betul kagak, Pak? Dikit-dikit mau dikomentarin, dikit-dikit segala sesuatu yang dimana itu tidak bukan daripada pekerjaannya pasti dibicarakan. Itu bukan daripada ajarannya baginda Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad ini, orang yang hidup di akhir zaman cuma satu, Pak, Bu. Nih, jaga lisan. Jaga lisan, kalau nggak tahu lebih baik diem ketimbang ngomong belum tentu benar. Itulah ajarannya baginda Nabi Muhammad. Min husnil Islam al-tarkuh ma la ya'ni. Kata Nabi tuh, dari salah satu ciri keislaman seorang hamba itu adalah meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat. Kalau memang ngomongin orang, ngomongin penyakit nggak ada manfaatnya, tinggalin. Jangan sampai ini kita dilema dengan romantika yang dangkal, Bu, Pak. Jangan. Karena kebanyakan orang zaman sekarang ini pada dilema sama penyakit-penyakit yang gak jelas. Ya intinya cuman gibah, intinya cuman namimah, mau ngadu domba orang begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Maulid ini adalah mengajarkan bagaimana eksistensi dalam kehidupan kita betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul beriman dengan satu, jangan banyak ngeluh, banyak bersyukur. Bapak Ibu, bersyukur aja dah, bersyukur atas segala sesuatu qada dan qadar yang Allah tetapkan di dalam kehidupan Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Habib ingin menyampaikan, orang yang bersyukur atas segala ketentuan yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Bu, Pak, kita flashback lagi nih cerita yang tadi. Ini ibu-ibu hadir maulid, beres mahlul qiyam, dia meninggal, pupus, kembali ke hariban Allah begitu. Itu cuma satu, Bu. Sebelum dia meninggal itu mungkin seminggu atau 2 minggu selang itu terdapat musibah di keluarganya yang besar banget, yang dimana membuat ahli keluarganya datang ke rumah saya silaturahmi, cerita tentang permasalahan keadaan yang berlaku. Dan subhanallah, skenario-nya Allah itu, si ibu yang curhat nangis di rumah saya dapat 2 minggu pergi meninggal ke haribaan. Habib cuma bilang begini, Bu, bersihin hati, cintai Nabi Muhammad, minta sama Allah di akhir hayat itu sebaik-baiknya. Kenapa?
mau dia Habib, mau dia Kiai, mau dia Ustad. Nih Habib ngomong nih, mau dia Habib, nih Habib, Haidar ini Habib, punya darahnya Rasulullah dalam diri saya. Saya keturunan ke-29 ke Rasulullah. Di dalam darah saya ada darahnya Rasulullah yang menjadi kebaikan bagi seorang hamba ketika di akhir hayatnya. Kok bisa gitu Bib? Al barakah fi khawatimiha. Keberkahan itu Pak, ntar dilihatnya di akhir. Mau sampean siapa, ente mau siapapun itu, keberkahan Allah tampakkan di akhir. Akhirnya husnul khatimah ataupun na'udzubillahi min dzalik su'ul khatimah. Maka ibu bapak malam ini dalam rangkaian maulid Nabi cuman satu, minta sama Allah wafat dalam keadaan husnul. Banyakin husnudzon Bu ya, banyakin baik sangka sama tetangga, baik sangka sama anak, baik sangka sama istri, baik sangka sama keluarga, baik sangka kepada saudara mara keluarga kita yang dekat dengan kita dan orang-orang yang bertetangga dengan kita. Itu kunci seorang hamba untuk wafat dalam keadaan husnul. Dan yang terakhir Bu, maulid tiap tahun diadain. Betul Bu, maulid tiap tahun diadain, tiap tahun dilaksanain bagaimanapun keadaannya. Bahkan dikatakan walau anna amilna kullay yaumin li ahmada maulidan kad kana wajib. Kalau andaikan kalau saya setiap hari buat maulid itu, kalau emang wajib saya bakal lakuin. Kata Syekh Abdul Rahman Adibai yang ngarang maulid Adibai, beliau mengatakan begitu. Bu, ini maulid tiap tahun kita adain, cuman satu aja Habib pengen tanya, apa keuntungannya? Bu, sehat semuanya ini. Cagar Bu ya? Enggak senaon. Sehat ini Pak semuanya. Maulid tiap tahun diadain, keuntungannya apa? Kalau untungnya cuman bawa besek nyampe rumah beres, jadi pup besok paginya, begitu selesai urusan. Betul Bu? Benar enggak? Kalau misalkan apa keuntungannya nasi kebuli lah, besok kita beli di Jordan kan begitu. Apalagi ayo keuntungannya bisa dapat apa? Bisa dapat hadir dalam maulid itu apa? Kalau Bu, Pak, kalau keuntungan hadir maulid Nabi itu dengan besek, dengan bingkisan, kelar cerita, sadaqallahul adzim. Satu aja Habib nitipin, keuntungan maulid pulang jangan bawa besek, bawa Nabi Muhammad. Bawa Nabi Muhammad Bu, bawa Nabi Muhammad. Bu tahu nggak kota Madinah? Tahu kota Madinah Bu? Depan belok kiri Bu. Pak Bu, kota Madinah tuh sebelum datang Nabi Muhammad itu kota yang paling beracun, terkenal wahbah musibah gede di kampung itu. Tapi pas Nabi Muhammad datang ke kota Madinah itu apa namanya ya, debunya aja bisa jadi obat. Debunya bisa jadi obat. Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, debunya bisa jadi obat. Nah, ini kota Madinah yang didatengin sama Nabi Muhammad. Bagaimana kita yang hadir maulid pulangnya bawa Nabi Muhammad di hati kita, kelar cerita. Betul kan ya? Bib, cara bawa Nabi Muhammad gimana? Banyakin baca sholawat, banyakin amalan sunnah. Yang ketiga, mengikuti daripada suri tauladannya baginda Nabi Muhammad. Bu, minta sama Allah akhir hayatnya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan minta sebelum meninggal satu aja kenikmatan, bisa melihat memimpikan wajahnya Rasulullah di dalam tidur kita. Nabi Muhammad itu Bu, Pak, sedikit nih sebelum saya tutup, mudah-mudahan kita pulang semuanya bisa ketemu sama Rasulullah. Nabi Muhammad itu punya leher nggak terlalu panjang, nggak terlalu kecil Bu. Lehernya Nabi Muhammad itu sedang. Pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad memiliki hidungnya mancung banget. Ketiga, Nabi Muhammad memiliki alis dengan bulu mata itu benar-benar tebal dan benar-benar lentik. Yang keempat, kelopak bola mata Nabi Muhammad yang hitam maupun yang putih, hitamnya hitam pekat, putihnya putih pekat. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat, betul. Dan yang selanjutnya Nabi SAW kalau memandang, misalnya ada orang
manggil saya Dar begitu, saya bakal menoleh dengan mata tatapan yang tajam. Itu Nabi Muhammad setiap memandang sesuatu dengan pandangan yang sangat tajam. Itu Rasulullah tuh. Dan selanjutnya Rasulullah SAW yang terakhir Bu, memiliki wajah berwarna putih dan terdapat kulitnya itu kemerah-merahan. Jadi putihnya itu kemerah-merahan. Kalau kata perempuan tuh kayak dipakai blush on Bu ya. Kalau nggak salah begitu ya, kayak model dipakein blush on. Nabi Muhammad itu punya putih, pipinya tuh merah. Pak, kita lagi jalan kerja, ketemu perempuan di jalan mengari bolong begitu, mukanya putih, pipinya merah begitu. Bohong namanya kalau kagak ngeliatin, betul apa kagak? Beda sama yang ada di rumah, mukanya putih, tangannya hitam, kan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad memiliki wajahnya ganteng, dahsyat, bahkan dikatakan man ra'ahu badi'atan habba wa ma yakhalatu khali'atan ahibbah. Nabi Muhammad memiliki apa ya? Pandangan, keindahan, kecantikan, kerupawanan yang dimiliki oleh Rasulullah, bahkan orang yang melihatnya aja cinta sama Rasulullah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di akhir daripada rangkaian maulid ini cuma satu, mohon minta sholat hajat, sholat tahajud, minta sama Allah agar Allah karuniakan kita untuk bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammadin. Dan Bapak Ibu jangan lupa maulid ini memang agak sedikit malam sampai jam 12. Ingat, maulid ini bisa diterima sama Allah, tergantung, enggak langsung amin aja Bu, tergantungnya bagaimana Bib? Allah idza taqabbal amalu ibadi falyamal amalan soleh ba'dah. Allah tuh kalau terima amalan soleh hambanya, Allah redho sama hambanya buat ngelakuin amalan soleh setelahnya. Malam ini amalan soleh udah dikerjain, maulid, merhabanan, kita baca sholawat, diterima sama Allah. Besok subuh kita ngerjain sholat subuhnya berjamaah di musola Al-Amanah, itu tandanya diterima amal perbuatan. Ini menghadirin maulid tiap malam, jadi orang minta tolong ke rumah kagak ditolongin, nggak boleh begitu, karena Allah terima amalan hambanya dan Allah ridho kepada hambanya untuk mengerjakan amalan yang baik lainnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah limpah ruahkan rezeki kita. Dan sebelum kita tutup, Habib ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca kalimat talqin. Semoga akhir hayat kita Allah menutup umur kita dengan membaca kalimat ini. Afdalu ana wa qultu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalimatul haqi alaiha nahya alaiha namut alaiha nubas insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ali sadiqin ala manhajihil qaim ij'alna ya Allah min khiyari ummatihi wasurna ya Allah bidalil hurmatihi wastamil alsinatana fi madhi wa nusrati wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu, sebelumnya saya memohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.